Yang kami hormati Kepala BKPSDM, yang kami hormati Ibu Moderator yang telah memandu acara kita pada pagi hari ini, dan yang kami hormati kepada Bapak Ibu ASN, Pemkab Kabupaten Aceh Timur yang telah hadir di dalam virtual Zoom kita pada pagi hari ini terkait kita mengikuti acara sosialisasi Peraturan Bupati Aceh Timur nomor 1 tahun 2026 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Baik, yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala BKPSDM yang telah memfasilitasi kami agar acara ini bisa berjalan di pagi hari ini. Kita berharap rangkaian kegiatan kita pagi hari ini akan berjalan dengan lancar. Kemudian juga ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu ASN Pemkab Aceh Timur yang telah berkenan hadir untuk mendengarkan diskusi penyampaian materi dari kami mengenai peraturan bupati kita yang baru terkait dengan tata naskah dinas. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi izin saya share screen. Silakan Bapak. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah terlihat dengan jelas Bapak. Baik, baik. Jadi berawal dari peraturan bupati ini lahir di tahun ini menjelang awal tahun di 2026, banyak memang perubahan yang terjadi di dalam peraturan bupati Aceh Timur kita yang baru ini. Mulai dari format eh, produk surat dinas, bahkan sampai nanti yang menandatangani seperti itu. Jadi dasar dari kenapa lahirnya Perbub kita ini adalah peraturan Menteri Dalam Negeri ya nomor 1 tahun 2023 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah seperti itu. Kemudian tujuan dari peraturan menteri ini agar tertib, efisien, dan efektivitas administrasi di dalam kita melaksanakan korespondensi. Kemudian juga untuk melancarkan komunikasi kedinasan kita antar maupun sesama instansi di dalam pemerintah, baik pun di lingkup instansi pemerintah pusat. Kemudian juga untuk keseragaman format, baik itu bahasa, penafsiran, dalam penyelenggaraan tata naskah dinas kita. Nah, kemudian terkait dengan jenis naskah dinas, di dalam pengaturan perbub kita ini ada 3 jenis, Bapak Ibu. Ya, ada 3 jenis. Yang pertama terkait dengan naskah dinas arahan, kemudian yang kedua terkait dengan naskah dinas korespondensi, dan yang ketiga terkait dengan naskah dinas khusus. Nah, masing-masing dari ketiga ini nanti juga ada terdiri dari beberapa jenis surat ataupun naskah dinas lainnya. Dapat kita lihat di dalam layar. Sebentar Bapak Ibu.
Nah, untuk naskah dinas arahan itu dibagi menjadi tiga, Bapak Ibu. Ya, tadi jenis naskah dinas itu ada tiga: arahan, korespondensi, dan naskah dinas khusus. Seperti itu. Nah, untuk naskah dinas arahan itu dia dibagi lagi menjadi tiga, Bapak Ibu. Ya, dibagi menjadi tiga, yaitu naskah dinas pengaturan, naskah dinas penetapan, dan naskah dinas penugasan. Di masing-masing naskah dinas tersebut juga terdiri atas naskah dinas pengaturan, yaitu kanun, peraturan bupati, peraturan DPRK. Kemudian terkait dengan naskah dinas penetapan, itu ada keputusan bupati, keputusan DPRK, keputusan pimpinan DPRK, dan juga keputusan Badan Kehormatan DPRK. Nah, ini bisa jadi kita artikan naskah dinas pengaturan dan penetapan ini yang terkaitan dengan produk hukum dia, Bapak Ibu. Kalau di peraturan yang lama itu berkaitan dengan produk hukum. Kemudian untuk jenis naskah dinas yang ketiga itu adalah naskah dinas penugasan, Bapak Ibu. Nah, naskah dinas penugasan ini diantaranya yaitu surat perintah, surat tugas, dan surat perjalanan dinas. Nah, terkait dengan naskah dinas penugasan ini, kalau kita di Kabupaten Aceh Timur sangat familiar dengan surat naskah dinas penugasan ini. Bahkan masing-masing kita pegawai untuk bisa melakukan ataupun di saat kita aktivitas masuk jam kerja ataupun jam pulang kerja, sebagian apabila kita ada melaksanakan tugas lain di dalam TUSI ataupun di luar TUSI kita, kita pasti menggunakan naskah dinas penugasan ini. Paling sering terkait dengan surat perintah itu ialah naskah dinas berupa perintah yang diberikan oleh atasan kepada bawahan yang pekerjaannya itu di luar dari TUSI kita. Nah, jadi kalau seandainya ada pekerjaan-pekerjaan yang di luar dari TUSI diperintahkan oleh atasan dalam bentuk nanti dia naskah dinas, itu kita bisa membuatnya dalam bentuk surat perintah. Nah, mungkin kita nanti ada di dalam melaksanakan pekerjaan ada tugas-tugas yang memang diberikan oleh atasan di luar dari tusi kita. Jadi media naskah dinasnya itu kita manfaatkan melalui naskah dinas penugasan yang eh, yaitu surat perintah, Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya ada tugas yang diberikan oleh atasan kepada kita yang berkaitan dengan tusi kita, kita bisa memanfaatkan naskah dinas berupa surat tugas seperti itu. Jadi hanya ada dua jenis, surat perintah dan surat tugas. Ada kewenangan yang ada perintah yang diberikan atasan kepada kita, yang di luar tusi itu medianya surat perintah, yang di dalam tusi medianya surat tugas. Begitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita masuk ke naskah dinas korespondensi. Nah, kita ketahui bersama bahwa korespondensi itu terkait dengan eh, surat menyurat seperti itu. Surat menyurat, ya, komunikasi yang disampaikan oleh orang lain melalui media surat menyurat. Nah, untuk korespondensi ini ada dua, Bapak Ibu. Korespondensi internal yang terdiri dari nota dinas, memo, dan juga disposisi. Yang korespondensi ini memang internal yang ada di perangkat daerah kita semua. Kemudian yang kedua itu ialah korespondensi eksternal. Nah, korespondensi eksternal ini yang paling sering kita gunakan, ya. Dia itu terdiri dari surat dinas. Nah, surat dinas dalam arti apabila kita ingin bersurat ke sesama perangkat daerah ataupun kita ingin bersurat ke luar daerah. Nah, itu melalui medianya surat dinas seperti itu. Jadi dia di kategori korespondensi eksternal. Kemudian yang terakhir terkait dengan jenis naskah dinas, yang pertama tadi jenis naskah dinas arahan, jenis naskah dinas korespondensi, dan yang ketiga itu ini yang terakhir adalah naskah dinas khusus. Nah, di naskah dinas khusus ini yang paling banyak jenis naskah dinasnya. Nah, di antaranya itu ada instruksi, surat edaran, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, kemudian ada laporan,
juga ada telaan staf yang sering kita singkat dengan TS, Bapak Ibu. Kemudian ada notula, ya. Kemudian juga ada surat undangan, surat pernyataan melaksanakan tugas, surat panggilan, surat izin, lembar daerah, berita daerah, rekomendasi, radiogram, kemudian ada daftar hadir juga, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, piagam, dan yang terakhir itu surat perjanjian, Bapak Ibu. Nah, di antara sekian banyak itu dimasukkan ke dalam kategori naskah dinas khusus, seperti itu. Nah, berikut kita melihat bersama di tampilan Zoom. Ini salah satu contoh susunan dan bentuk naskah dinas korespondensi eksternal, Bapak Ibu. Ya, walaupun di dalam perbuk kita itu kita menjelaskan lebih banyak, bahkan secara rinci per jenis-jenis naskah dinas, kecuali naskah dinas produk hukum. Karena naskah dinas produk hukum itu yang diantaranya naskah dinas penetapan dan arahan itu terkait dengan naskah dinas arahan, itu dia ada pengaturan khusus yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, Bapak Ibu. Jadi kita kecualikan terkait dengan produk hukum, dia tetap mengikuti aturan yang mengatur tentang produk hukum tersebut. Untuk selain dari naskah dinas produk hukum itu, kita mengacu ke peraturan bupati kita yang baru ini. Nah, salah satu dari contoh yang ada di dalam perbuk kita itu adalah seperti yang tampil di layar kita. Nah, jadi memang di dalam naskah dinas kita yang yang apa? Yang khususnya korespondensi eksternal, surat-surat yang biasanya kita buat untuk di internal kita maupun di luar. Jadi memang ada perubahan yang sangat signifikan, Bapak Ibu. Salah satunya itu terkait dengan untuk yang terhormat ataupun untuk yang ditujukan kepada siapanya, yang dulunya itu berada di sisi kanan. Kemudian sekarang kita sudah berada di sisi paling kiri di bawah nomor sifat, lampiran, dan hal, Bapak Ibu. Nah, jadi memang ada perubahan yang terjadi di dalam tata naskah dinas yang lama kita menjadi tata naskah dinas yang baru saat ini, seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian tadi kita sudah bercerita terkait dengan jenis naskah dinas. Nah, untuk saat ini kita terkait dengan pembuatan naskah dinasnya. Nah, naskah dinas itu bisa dilakukan melalui dua media. Yang pertama terkait dengan media rekam kertas, ya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan media rekam elektronik, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk yang media rekam kertas itu digunakan mengenai kertas dan dibubuhi tanda tangan basah, seperti itu. Sedangkan media rekam elektronik itu pembuatan naskah dinasnya dengan media rekam elektronik yang menggunakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. Yang sering kita ketahui itu ialah aplikasi Sri Kandi, seperti itu. Ya, sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kearsipan di kabupaten kita. Seperti itu. Atau aplikasi pengolah kata ataupun data, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi terkait pembuatan naskah dinas itu untuk saat ini sudah bisa dilakukan melalui media rekam kertas dan media rekam elektronik, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan pembuatan naskah dinas itu, dia berisi unsur-unsur sebagai berikut, Bapak Ibu. Yang pertama terdiri dari ada kop, kemudian ada penomorannya, kemudian ada penggunaan kertasnya bagaimana, kemudian juga terdiri dari unsur penggunaan tinta yang akan kita gunakan di dalam kita berkorespondensi. Kemudian terkait dengan jarak spasi, jenis dan ukuran huruf serta kata penyambung, kemudian penentuan batas atau ruang tepi, kemudian juga terkait dengan nomor halaman, tembusan, lampiran, paraf, tanda tangan dan stempel, amplop dan map, dan yang terakhir terkait dengan naskah dinas bahasa asing. Nah, terkait dari 12 poin ini, juga secara rinci kita jelaskan di dalam peraturan bupati kita yang baru ini, Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama kita menjelaskan terkait dengan KOP, ya. Nah, untuk KOP itu terdiri dari dua. Yang pertama, KOP Naskah Dinas Jabatan Bupati. Yang kedua, KOP Naskah Dinas Perangkat Daerah. Yang masing-masingnya KOP ini mempunyai fungsinya masing-masing, Bapak Ibu.
Nah, untuk kop yang pertama itu kop naskah dinas jabatan bupati digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh bupati dan garis miring atau wakil bupati serta dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas dan pelaksana harian bupati. Nah, untuk kop jadi dapat kita melihat contoh dari kop naskah dinas jabatan bupati pada contoh yang di sebelah kiri atas, ya, itu di dalamnya itu pengaturannya terkait dengan lambang negara warna kuning emas dengan ukuran 2,5 cm. Jadi bahkan sampai dengan ukuran lambang negara juga harus kita sesuaikan dengan ketentuannya, Bapak Ibu. Jadi jangan nanti ada lambang negara yang ada terlihat terlalu kecil ataupun terlalu besar. Dia tidak sistematis dia jadinya seperti itu. Nah, kemudian tulisan bupati itu jenis hurufnya Arial dengan ukuran 12. Jadi di bawah lambang negara itu nanti kita semat tulisan Bupati Aceh Timur dengan jenis hurufnya itu Arial ukuran 12. Nah, kemudian untuk lembar yang terakhir paling bawah itu ada alamat yang harus kita semat di dalam kop jabatan bupati. Nah, untuk alamat jenis hurufnya tetap juga Arial, cuman yang berbeda hanya ukurannya menjadi 10. Kalau yang di atas tadi untuk jenis ukuran tulisan bupatinya 12, kalau untuk tulisan alamat yang berada di lembar terakhir dalam naskah dinas yang ditandatangan bupati itu ukurannya 10 seperti itu. Nah, kemudian ada perubahan kop ya yang memang belum pernah kita gunakan, tetapi di peraturan bupati yang baru ini kita menjelaskan bahwa kop naskah dinas Sekda apabila menandatangani surat mengatasnamakan bupati. Nah, maka Sekda kopnya juga menggunakan lambang negara berwarna kuning emas dengan ukuran 2,5. Tetapi tulisan di bawah lambang negara itu bukan Bupati Aceh Timur, tetapi Kabupaten Aceh Timur. Nah, jadi apabila nanti kita berkorespondensi surat yang ditandatangani oleh Pak Sekda, kemudian di atas namakan Bupati Aceh Timur, maka kopnya itu tidak lagi menggunakan kop sekretariat daerah tapi kita menggunakan kop yang berlambang negara warna kuning dan di bawahnya bertulisan Kabupaten Aceh Timur. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi memang ada perubahan yang sangat signifikan terkait penulisan, terkait penandatanganan surat yang dilakukan oleh Sekda yang mengatasnamakan Bupati Aceh Timur. Kemudian di paling bawah juga atau di lembar terakhir juga di semat alamat dengan jenis huruf Arial dan ukuran huruf 10. Seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan kop naskah dinas perangkat daerah. Nah, kop naskah dinas perangkat daerah itu digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang selain bupati dan garis miring atau wakil bupati. Nah, untuk contoh kop bisa kita lihat di yang paling bawah yang ada lambang kabupatennya ya. Itu terkait dengan pengaturannya perbandingan huruf antara tulisan pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan nomenklatur perangkat daerah itu 3:4 perbandingannya. Dengan huruf tipenya, jenis hurufnya itu sama, Arial, kemudian penulisan perangkat daerah ataupun nomenklatur perangkat daerah itu ditebalkan, Bapak Ibu. Selain dari itu, tidak ada yang ditebalkan. Nah, kemudian di bawah nomenklatur perangkat daerah, kita sematkan alamat, ya, alamat kantor kita. Nah, dengan ukuran itu disesuaikan, ya, disesuaikan dengan kesesuaian penulisan pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan nomenklatur perangkat daerahnya seperti itu. Kemudian kita semat di paling kiri logo kabupaten yang berwarna, ya, bukan yang hitam putih, tapi yang berwarna dengan ukurannya 2,8 cm, Bapak Ibu. Ya, jadi untuk logo juga kita atur dengan ukuran 2,8 cm.
Jadi biar ada keseragaman di antara kita, antara perangkat daerah satu dengan perangkat daerah lainnya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, unsur dari pembuatan naskah dinas itu adalah pernomoran, Bapak Ibu. Ya. Nah, terkait dengan pernomoran, kita nggak mengatur di dalam perbuk ini, tetapi pernomoran itu dia memang diatur khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedikit kita sampaikan terkait penomoran ini Bapak Ibu terkait dengan kode klasifikasi kearsipan maksudnya Bapak Ibu. Jadi biasanya kita sering melihat kode 100, 300, kemudian ada kode 060 seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti terkait dengan penomoran itu diatur khusus terkait dengan kode klasifikasi kearsipan yang ada di Pemkab Kabupaten Aceh Timur. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait dengan penggunaan kertas. Nah, untuk penggunaan kertas juga kita melakukan adanya perubahan, Bapak Ibu. Ya, kertas yang digunakan dalam penyusunan naskah dinas, penugasan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus itu merupakan kertas jenis HVS ukuran A4. Nah, kalau yang lama kita menggunakan ukuran F4 kalau nggak salah saya. Nah, HPS F4 kalau yang lama. Nah, kalau sekarang itu ukurannya A4, jadi ukurannya itu lebih kecil daripada yang lama, Pak Ibu. Dengan gramatur paling sedikit 70 gram per meter persegi, kecuali pada lembaran daerah dan berita daerah. Nah, kemudian untuk jenis ukuran dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan naskah dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan kertas. Nah, maksud dari pembuatan naskah dinas khusus ini karena diantaranya itu ada sertifikat, ada surat tanda tamat pelatihan ataupun pendidikan, ada juga terkait dengan naskah dinas piagam. Nah, itu disesuaikan saja dengan ketahanan kertasnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan penggunaan tinta. Penggunaan tinta untuk naskah dinas yang kita aplikasikan nanti ialah itu tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam, ya, normal. Kemudian yang kedua, tinta yang digunakan untuk penanda tanganan dan paraf naskah dinas menggunakan warna biru tua. Nah, jadi untuk tahun ini, untuk saat ini yang namanya paraf surat, yang namanya teken surat, yang namanya teken daftar dan sebagainya, mau kita jabatan pelaksana, jabatan fungsional sampai dengan pimpinan jabatan pimpinan tinggi pratama itu semuanya menggunakan tinta berwarna biru. Jadi tidak ada lagi istilah pejabat paraf tekennya warna biru, pelaksana non eselon parafnya pakai warna hitam. Tidak ada lagi seperti itu. Jadi atas nama pemarapan, atas nama penandatanganan, mau jabatan eselon dan non eselon itu menggunakan tinta berwarna biru tua. Kenapa seperti itu? Karena asumsinya kalau kita tanda tangan dengan tinta berwarna hitam, itu sama juga seperti kita eh, menduplikat dokumen ataupun menduplikat naskah dinas. Jadi kita kalau seandainya memfotokopi atau menduplikat, otomatis tanda tangannya itu berwarna hitam. Nah, jadi untuk saat ini terkait tanda tangan dan paraf, kita menggunakan tinta berwarna biru tua. Nah, terkait dengan tinta stempel digunakan untuk naskah dinas berwarna ungu dan untuk tinta stempel yang digunakan untuk naskah dinas bersifat rahasia itu berwarna merah. Nah, kemudian jenis tinta yang digunakan pada naskah dinas merupakan tinta yang tidak larut oleh air, Bapak Ibu ya. Walaupun memang fakta pelaksanaannya kita itu tinta-tinta kita tetes saja air minum ataupun air wudhu langsung luntur seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian untuk yang kelima, terkait dengan jarak spasi, jenis ukuran huruf, serta kata penyambung. Di saat kita pembuatan naskah dinas, itu diperhatikan untuk jenis huruf dan ukuran pada naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan, atau kita sering bilangnya itu terkait dengan produk hukum, itu jenis hurufnya Bokman All Style dengan ukuran 12. Sedangkan jenis huruf dan ukuran pada naskah dinas penugasan, korespondensi, dan naskah dinas khusus
itu tetap Arial dengan ukuran 12. Nah, jadi naskah dinas yang ada di kita berlaku hanya dua jenis huruf. Produk hukum Walkman on Style. Selain dari produk hukum, itu jenis hurufnya adalah Arial. Dan ukurannya sama ukuran 12. Jadi jangan ada lagi sering kita dapetin bermacam-macam jenis huruf di saat kita mau melakukan korespondensi ataupun pembuatan naskah dinas. Bahkan ada lebih parahnya lagi, kita pernah melihat antara kop surat tulisannya berbeda, isi surat tulisannya berbeda, yang menandatangani juga jenis hurufnya berbeda. Itu sangat parah Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan jarak spasi naskah dinas, pengaturan, dan naskah dinas penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan itu, ataupun peraturan yang terkait mengatur naskah dinas produk hukum. Dan selain itu harus memperhatikan aspek keserasiannya. Ya Bapak Ibu, jadi ya disesuaikan saja. Jangan nanti kalau memang suratnya harus satu spasi, dibuat spasi dua, spasi tiga, ataupun 1,5 spasi. Tapi silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan keindahan bentuk dari surat yang kita buat. Nah, terkait dengan kata penyambung, ya, ini paling jarang kita gunakan kata penyambung, tetapi untuk saat ini kita juga harus menggunakan kata penyambung ini, Bapak Ibu. Ya, kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya. Jadi apabila kita ada melakukan korespondensi yang lebih dari satu lembar, Bapak Ibu, bisa jadi dua, tiga, ataupun 4 lembar. Nah, apabila terjadi korespondensi seperti itu, maka kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman, kemudian baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman. Nah, seperti itu. Jadi, kata penyambungnya itu berada pada akhir setiap halaman. Kalau memang kita mau membuat surat lebih dari satu ataupun 2 lembar. Kemudian kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. Nah, jadi sebelum kita membuka lembar kedua, istilahnya kita sudah tahu kata yang paling pertama di lembar kedua itu apa. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dalam pembuatan naskah dinas dengan media rekam elektronik tidak mencantumkan kata penyambung. Jadi itu dikecualikan apabila kita menggunakan media rekam elektronik di dalam membuat naskah dinas. Seperti itu. Nah, kemudian diatur juga terkait dengan penentuan batas atau ruang tepi. Nah, penentuan batas atau ruang tepi untuk naskah dinas penugasan, naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus itu untuk yang tepi atas apabila menggunakan kop itu 2 spasi dari di bawah kop. Jadi di kop kita itu ada garis, garis. Jadi dari garis itu spasi 2 di bawah kop. Apabila tanpa kop naskah dinas itu paling sedikit 2 cm dari tepi atas kertas. Nah, kalau untuk ruang tepi bawah, itu paling sedikit 2,5 cm dari tepi bawah kertas. Nah, sedangkan untuk ruang tepi kiri, paling sedikit 3 cm dari tepi kiri kertas. Kemudian untuk ruang tepi kanan, paling sedikit 2 cm dari tepi kanan kertas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan penomoran halaman. Ya, penomoran halaman itu pada naskah dinas menggunakan angka Arab atau biasa. Nah, maksud dari angka Arab ini, Bapak Ibu, bukan angka Arab Timur, ya, bukan angka Arab yang di Arab ataupun Mesir, tetapi ini angka Arab Barat. Angka Arab Barat itu atau biasa seperti yang kita gunakan saat ini. Angka 1, 2, 3, sampai 0. Seperti itu Bapak Ibu. Bukan angka Arab yang ada di Arab Saudi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian nomor halaman dalam naskah dinas penugasan, naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris. Ya, jadi nomor halaman itu kita sematkan itu di bagian atas secara simetris. Nah, kalau seandainya lembar pertama itu tidak usah diberi nomor, Bapak Ibu. Ya, kalau seandainya kita beri nomor berarti nanti khawatir dia di atas kop.
Nah, jadi silakan kita startnya itu di nomor 2, lembar kedua, ketiga, dan selanjutnya kita sematkan di paling atas tengah secara simetris seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan tembusan. Nah, ini tembusan ini hal yang paling banyak macam dan ragamnya Bapak Ibu kalau yang kemarin-kemarin ya. Jadi kita seragamin dalam perbuk ini, tembusan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut. Nah, jadi tembusan itu bukan sekedar hanya buat-buat saja Bapak Ibu ya, bukan sekedar alah tempel saja seperti itu. Tapi tembusan itu wajib disampaikan. Setelah kita semat tembusan itu, berarti kita siap-siap untuk bisa menyampaikan surat itu, menduplikat surat itu untuk bisa menyampaikan kepada tembusan yang kita buat pada surat naskah dinas. Nah, kemudian tembusan yang naskah dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan, disampaikan kepada pejabat yang diatasnamakan. Nah, misalnya atas nama Bupati Aceh Timur, Sekretaris Daerah. Nah, itu nanti tembusannya di bawah tetap harus disemat Bupati Aceh Timur. Dan surat itu harus disampaikan kepada yang bersangkutan. Oke, kemudian tembusan yang naskah dinasnya ditandangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Bupati disampaikan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah. Kemudian tembusan yang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Bupati berupa surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat dan piagam. Ini kalau kita lihat tadi di kategori naskah dinas khusus ya Bapak Ibu ya. Surat tanda tamat pendidikan, pelatihan, sertifikat dan piagam tidak memerlukan tembusan. Jadi nanti jangan tiba-tiba dibuat sertifikat di bawahnya tembusan. Nah, itu tidak perlu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pengaturan tembusan itu berada pada posisi bagian kiri bawah pada naskah dinas dan diikuti tanda baca titik dua, tidak diberi garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan kah dia, arsip, atau istilah sejenisnya. Jadi tidak ada lagi seperti apabila kan pernah kita juga melihat tembusan Bupati Aceh Timur di ID, tembusan sekretaris daerah di ID, seperti itu. Jadi tidak perlu seperti itu. Jadi dapat kita melihat contoh yang di bawah itu atas nama Bupati Aceh Timur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Nah, berarti Kepala Dinas Lingkungan Hidup itu kan JPT Jabatan Pimpinan Tinggi. Kemudian kan nanti harus disampaikan kepada dua, kepada Bupati dan kepada Sekda. Karena Kepala Dinas Lingkungan Hidup itu bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Nah, jadi contohnya kurang lebih seperti di dalam tabel merah pada layar. Kemudian kita semat nama, pangkat golongan, kemudian ada NIP-nya. Nah, sedikit kami menyampaikan terkait dengan nama, pangkat. Kalau seandainya kemarin-kemarin kita hanya membuat pangkat saja, penata, ataupun pembina tingkat madya, pembina tingkat utama, pembina utama tingkat satu, dan sebagainya, tidak menyematkan golongan. Untuk saat ini kita menyematkan golongan. Kalau misalnya nanti dia penata, itu golongan 3, 3C, seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian penulisan NIP, Bapak Ibu. Penulisan NIP itu dibesarkan, tidak ada titik. Jadi NIP titiknya tidak ada lagi. Kemudian NIP kita itu tidak ada yang di spasi-spasi. Mulai dari tanggal lahir, bulan, tahun, kemudian TMT, TMT bulan, kemudian kode jenis kelamin dan nomor pegawainya itu tidak ada lagi yang di spasi-spasi Bapak Ibu. Jadi untuk penulisan NIP semuanya digabung dan disambung. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih untuk tembusan bisa Bapak Ibu perhatikan pada layar pada kotak yang berwarna merah. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan lampiran Bapak Ibu. Ya, lampiran ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang menandatangani naskah dinas. Nah, kita juga sering mendapati nih antara naskah dinas yang di depan dengan yang disematkan lampiran itu sering kita dapat berbeda. Nah, kadang-kadang kita pernah melihat surat yang di depan bupati yang teken ataupun sekda yang teken. Begitu di lampiran yang tanda tangan malah kepala perangkat daerah, misalnya kepala dinas kesehatan ataupun kepala dinas sosial. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi
surat dinas yang di lembar pertama apabila menyematkan lampiran itu wajib penandatanganannya sama antara surat yang di depan dan surat di lampiran. Nah, dalam hal lampiran naskah dinas memiliki lebih dari satu halaman, halaman berikutnya diberi nomor menggunakan angka Arab atau biasa, sama seperti surat naskah dinas tadi, Bapak Ibu, ya, terkait dengan nomor halaman untuk naskah dinas yang tidak memiliki lampiran. Kita tadi menyampaikan bahwa harus menyematkan nomor di sisi atas. Nah, untuk lampiran juga seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita sematkan nomor juga berada di sisi atas menggunakan angka Arab Barat ataupun nomor 1 sampai dengan 0. Nah, mungkin nanti menjadi pertanyaan, bagaimana antara surat naskah dinas di depan dengan naskah dinas yang ada lampirannya? Apakah nomornya disambung ataupun nomornya terpisah? Nah, jawabannya Bapak Ibu itu nomornya dipisah. Kalau seandainya surat yang lebih dari satu lembar yang berada di depan naskah dinas, itu nomornya tersendiri. Apabila juga surat tersebut em, mengharuskan adanya lampiran, jadi lampirannya diulang mulai dari nol, Bapak Ibu. Jadi sederhananya antara naskah dinas yang di depan dengan lampiran naskah dinas di depan itu nomornya berbeda. Lampiran nomornya sendiri, naskah dinas yang lebih dari satu lembar nomornya juga sendiri. Nah, berikut juga kami coba eh, tampilkan contoh untuk naskah dinas yang terdapat lampirannya, Bapak Ibu. Ya, jadi untuk contohnya itu paling atas kanan itu sematkan kata-kata lampiran. Nah, kemudian setelah lampiran, kita sematkan surat itu surat siapa? Misal suratnya itu surat Kepala Dinas Kesehatan. Berarti lampiran surat Kepala Dinas Kesehatan. Kalau suratnya itu Bupati Aceh Timur, berarti lampiran surat Bupati Aceh Timur. Kemudian ada pertanyaan, Pak, bagaimana surat yang ditandatangan oleh Sekda tetapi mengatasnamakan Bupati? Jadi atas nama Bupati, Sekretaris Daerah. Untuk penulisan lampirannya bagaimana? Jadi jawabannya, penulisannya adalah lampiran surat Bupati Aceh Timur. Kenapa seperti itu? Karena atas nama itu bertanggung jawab terhadap produk surat yang ditandatangan oleh orang yang mengatasnamakan, Bapak Ibu. Ya, jadi walaupun sekda yang tanda tangan, tetapi penanggung jawab surat yang ditandatangan oleh Pak Sekda itu berada pada Pak Bupati. Jadi sederhananya kita bilang atas nama Bupati Sekretaris Daerah itu berarti surat Bupati Aceh Timur, bukan surat Sekretaris Daerah. Kapan dikatakan surat sekretaris daerah? Apabila sekretaris daerah menandatangan surat tidak ada atas nama bupati. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi terkait penulisan lampiran surat bupati itu menyesuaikan dengan surat yang di depannya. Kalau bupati yang bersurat berarti lampiran surat bupati. Kalau bupati bersurat, kalau sekda bersurat atas nama bupati berarti lampiran surat Bupati Aceh Timur juga tetap. Kalau seandainya surat Kepala Dinas Sosial, berarti lampiran surat Kepala Dinas Sosial, seperti itu. Nah, kemudian diikuti di bawahnya ialah nomor dan tanggal. Nomor dan tanggal ini menyesuaikan dengan surat yang ada di depan. Kalau surat nomor di depan 30175, berarti di lampiran harus mengikuti nomor yang depan. Begitu juga dengan tanggal. Kalau tanggalnya 1 Februari, berarti menyesuaikan dengan 1 Februari. Nah, kebetulan kita di Aceh ada keistimewaan terkait dengan naskah dinas itu wajib menggunakan tanggal Masehi dan tanggal Hijriyah. Nah, jadi kalau seandainya di depan semat tanggal Masehi dan Hijriyah, di lampiran juga kita semat tanggal Masehi dan Hijriyah. Jadi, apa yang disemat di naskah yang di depan, berarti kita semat juga di naskah yang di lampiran. Kalau seandainya kita nggak semat, apabila nanti surat yang dilakukan melalui media rekam kertas berceceran, kita sudah tidak tahu lagi lampiran itu kepunyaan naskah dinas apa.
Seperti itu. Jadi harus dan wajib naskah dinas lampiran itu mengikuti nomor tanggal dan surat yang dibuat oleh siapa dari naskah dinas yang ada di depannya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk keseragaman kita di dalam kita menyematkan bagaimana penulisan lampiran bagi surat yang ada lampirannya, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ke-10 terkait dengan paraf. Paraf merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan naskah dinas. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sebelum surat itu ditanda tangan, Mohon maaf, Bapak. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian. Seperti ada kendala jaringan dari Bapak Dedi. Baik. Sembari menunggu Bapak Dedi Praitno kembali bergabung dengan kita, saya ingin mengingatkan kembali untuk nanti mengisi daftar hadir sesuai dengan yang ada pada link tersebut, dikarenakan daftar hadir akan menjadi acuan pembuatan sertifikat dan pengiriman sertifikat. Baik, Bapak Ibu peserta, mohon untuk ditunggu sebentar. Saya ingin menginfokan bahwa untuk materi hari ini bisa diakses melalui tab link setelah selesai sosialisasi berlangsung. Bapak Ibu peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom chat Zoom, boleh langsung diketik juga Bapak Ibu. Dan untuk tidak mengabsen di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu, kolom chat Zoom hanya digunakan untuk memberikan pertanyaan. sampai sini Pak. Materi akan di-share setelah akhir sesi sosialisasi ini berlangsung. Baiklah, sepertinya Bapak Dedi sudah bersama kita kembali. Iya. Baik, mohon Sepertinya ada maaf Ibu kendala moderator, jaringan dan ternyata ini ya, putus koneksi ya, Ibu ya, terpental Bapak ya. terpental ya. Baik, Iya. bagaimana tadi Ibu moderator? Moderator? Tadi kita sampai di slide yang membahas tentang paraf, Bapak. Oh, paraf ya. Baik, kita lanjutkan. Izin Iya, saya screen kembali. silakan Bapak. Baik, sampai di paraf tadi ya, Ibu moderator ya. Baik, nah untuk paraf itu kita terdiri atas dua, yaitu paraf hierarki yang merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk metrik. Nah, yang kedua itu terkait dengan paraf koordinasi. Nah, paraf koordinasi ini merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada masing-masing unit kerja yang berbentuk matriks, Bapak Ibu. Nah, jadi memang ada perubahan yang signifikan terkait dengan paraf naskah dinas yang dulunya kita menggunakan paraf yang searah jarum jam. Jadi mulai dari nama yang menandatangan paling kiri
kemudian berurut ke jabatan yang menandatangan sebelah kiri atas, kemudian ke sebelah kanan atas pada jabatan yang menandatangani. Nah, kalau untuk saat ini terkait dengan paraf itu dalam bentuk metrik ataupun dalam bentuk tabel. Nah, jadi dia nanti ada paraf hierarki. Paraf hierarki itu paraf yang dilakukan di dalam internal perangkat daerah. Kemudian paraf koordinasi itu paraf yang kalau seandainya ada produk naskah dinas yang melibatkan lintas sektor perangkat daerah lain. Nah, seperti itu. Jadi juga tetap dibubuhkan paraf seperti itu. Nah, berikut kita lihat contoh paraf hierarki ya, itu di sekretariat daerah. Itu paraf hierarki mulai dari sekretaris daerah, kemudian ada asisten, kemudian ada kabak, kemudian kasubag, dan yang paling terakhir itu pelaksana. Seperti itu. Ya. Kalau seandainya di perangkat daerah Bapak Ibu masing-masing, itu ada sekretaris, karena yang menandatangani itu pasti kepala dinas, itu ada sekretaris, kemudian ada kabid, kemudian kasubag, dan yang terakhir itu pelaksana. Nah, itu contoh para hierarki yang dilakukan oleh perangkat daerah masing-masing yang tidak ada berkaitannya dengan lintas sektor ataupun perangkat daerah lainnya. Nah, kalau seandainya ada pekerjaan ataupun ada naskah dinas yang harus ditandatangani dengan lintas sektor, itu para koordinasinya mulai dari jabatan pimpinan tinggi pratama yang ada di perangkat daerah yang terlibat di dalam pembuatan naskah dinas tersebut. Jadi misalnya ada surat yang ditandatangani oleh bupati terkait dengan ada kontribusi tiga perangkat daerah, misalnya ada perangkat daerah BKPSDM, Bapeda, dan BPKD Keuangan. Jadi silahkan para koordinasi itu ditandatangan oleh di masing-masing perangkat daerah yang terlibat. Nah, untuk posisi paraf hierarki, itu posisinya diletakkan pada lembar yang paling terakhir. Nah, jadi caranya di saat Bapak Ibu nanti mau mengetik surat ataupun mengetik naskah dinas, itu dua versi. Versi pertama yang tidak ada tabel parafnya. Untuk yang rangkap kedua, itu silakan Bapak Ibu menyematkan tabel metrik paraf hierarki ataupun paraf koordinasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap kita berbuat surat itu kan pasti dua x Bapak Ibu. Satu untuk tujuan surat yang akan kita sampaikan kepada penerima surat. Yang satu lagi untuk pengarsipan di dalam perangkat daerah masing-masing. Nah, untuk pengarsipan itu posisi surat yang ada paraf hierarki ataupun paraf koordinasi dalam bentuk metrik pada lembar paling terakhir. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terkait dengan tanda tangan, kita ketahui bahwa pemberian tanda tangan pada naskah dinas berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatanganan serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan informasi. Nah, kemudian terkait dengan tanda tangan juga terdiri atas dua, tanda tangan basah yang digunakan pada naskah dinas dengan media rekam kertas dan tanda tangan elektronik yang digunakan pada naskah dinas dengan media rekam elektronik seperti yang kita sampaikan tadi kan melalui aplikasi arsip dinamis ataupun aplikasi lainnya. Nah, kemudian terkait dengan penandatanganan Bapak Ibu ini menjadi perhatian kita bersama ya. Jadi ada perubahan di saat kita mau menandatangani surat. Ada perubahan terkait dengan penyematan gelar, NIP, ataupun pangkat. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, penulisan nama pejabat yang menandatangani naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan tidak menggunakan gelar. Nah, itu seperti biasa, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kayak SK, Kanun, Perbup, surat keputusan, nah itu tetap tidak menggunakan gelar. Nah, kemudian penulisan nama pejabat yang menandatangani naskah dinas penugasan, naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus
selain bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat golongan. Nah, jadi untuk selain bupati, wakil bupati, sekretaris daerah itu menggunakan gelar, NIP, dan pangkat golongan. Kalau untuk bupati, wakil bupati, dan sekda itu tidak lagi menggunakan gelar, tidak lagi menggunakan NIP, dan tidak lagi menggunakan pangkat ataupun golongan. Jadi kalau seandainya Pak Bupati kita Iskandar Usman Al-Faraki, jadi sebatas itu saja. Mau produk hukum, mau naskah dinas biasa, tidak menggunakan gelar. Nah, bagaimana nanti Pak Sekda? Ya, kalau Pak Sekda berarti juga sama perlakuannya seperti Pak Bupati. Adlin sah, berarti tidak ada gelar, tidak ada NIP, tidak ada pangkat. Kecuali dari tiga jabatan tersebut, Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda, itu semua menggunakan gelar, menggunakan NIP, dan pangkat ataupun golongan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, penulisan nama penandatanganan untuk penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian bupati atau wakil bupati tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat golongan. Kemudian, penulisan nama penanda tangan untuk penjabat pelaksana tugas dan pelaksana harian sekretaris daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat golongan. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Pak Sekda, Bupati, dan Wakil Bupati, di saat kita melakukan penandatanganan naskah dinas, itu tidak lagi menggunakan gelar, nomor induk pegawai, maupun pangkat juga golongan. Nah, kemudian terkait dengan tanda tangan elektronik, bagi perangkat daerah yang memang sudah menjalankan tanda tangan elektronik, harus menyesuaikan dengan peraturan Bupati kita ini. Ya, yaitu pemberian tanda tangan elektronik pada naskah dinas berlaku ketentuan tanda tangan elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode quick respon yang disertai nama pejabat penanda tangan dan nama jabatan. Jadi tidak boleh hanya nama saja, tidak boleh hanya eh, nama pejabatnya, tetapi kedua-duanya harus disemat. Nama jabatannya apa? Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, nama pejabatnya siapa, seperti itu. Kemudian naskah dinas dengan tanda tangan elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak. Nah, kemudian pendistribusian dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis dan media daring atau media luring. Jadi, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis ini yaitu aplikasi Srikandi. Kemudian menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Jadi di saat kita melakukan tanda tangan elektronik, nggak serta-merta kita tanda tangan sebelum ada izin penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Jadi silakan Bapak Ibu berproses. Kalau tidak salah kami ingat sudah difasilitasi oleh Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Timur terkait dengan tanda tangan elektronik untuk kita sekabupaten. Jadi silakan Bapak Ibu untuk bisa memanfaatkan kesempatan itu. Jadi tidak memberatkan lagi kepada kepala perangkat daerah. Harus ke kantor dulu, harus cari pulpen dulu untuk menandatangan. Tapi sudah ada cara yang lebih praktis. Tinggal mengaktifkan saja tanda tangan elektronik yang sudah difasilitasi oleh Dinas Kominfo kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan stempel. Ya, stempel digunakan pada naskah dinas dengan media rekam kertas, sedangkan media rekam elektronik itu tidak menggunakan stempel, tapi sudah diwakilkan dengan barcode tadi seperti itu. Nah, kalau untuk stempel itu terdiri dari stempel jabatan bupati, stempel perangkat daerah, stempel UPTD, dan stempel pengamanan naskah dinas. Ya, jadi jenis stempel kita itu ada 4. Untuk yang stempel jabatan bupati, kita berbentuk lingkaran, berisi nama jabatan, nama kabupaten, dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang dengan ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm.
Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm. Kemudian ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm. Seperti yang kita lihat bersama-sama di tampilan layar. Jadi kurang lebih nanti stempel bupati, jabatan bupati kita seperti itu. Nah, untuk stempel perangkat daerah ini memang stempel yang baru, Bapak Ibu. Kita juga memang semua harus merevisi atau membuat kembali stempel-stempel kita sesuai dengan amanat peraturan Bupati ini. Stempel perangkat daerah berbentuk lingkaran berisi nama pemerintah kabupaten, nama kabupaten, nama perangkat daerah kita masing-masing, dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang dengan ukuran garis tengah lingkaran luar stempel perangkat daerah adalah 4 cm, ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel perangkat daerah adalah 3,8 cm, ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel perangkat daerah adalah 2,7 cm. Nah, seperti di tampilan yang kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu. Jadi memang ada perubahan signifikan terkait dengan penggunaan stempel kita. Jadi silakan Bapak Ibu nanti kita harus merubah stempel-stempel yang sudah ada pada kita saat ini. Kemudian juga untuk stempel unit pelaksana teknis daerah itu berbentuk lingkaran sama berisi nama pemerintah Kabupaten Aceh Timur, nama perangkat daerah, dan nama unit pelaksana teknis daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang dengan ukuran luar stempel unit pelaksana teknis daerah adalah 4 cm, garis tengah lingkaran tengahnya itu 3,8 cm, dan garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana teknis daerah adalah 2,7 cm, Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan stempel pengamanan naskah dinas, itu ada dua, itu ada stempel sangat rahasia dan stempel rahasia. Stempel pengamanan naskah dinas digunakan sesuai dengan tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas amplop naskah dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada surat asli. Nah, jadi antara duplikat dengan salinan itu warna stempelnya harus sama, Bapak Ibu. Ya. Kemudian stempel pengamanan naskah dinas berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, yang bertulisan sangat rahasia dan rahasia. Jadi disesuaikan dengan penggunaan dari pengamanan naskah dinas tersebut, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada ketentuan stempel, ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu penggunaan stempel itu memang ada ketentuannya, Bapak Ibu. Nggak serta-merta sebenarnya stempel itu tinggal pergi ke percetakan, kita bisa cetak masing-masing dan kita bisa bayar masing-masing seperti itu. Sebenarnya nggak seperti itu, Bapak Ibu. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah bupati, ya, karena stempel jabatan itu satu, yaitu yang ada logo Garudanya, itu peruntukannya untuk bupati. Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah adalah kepala perangkat daerah dan kepala unit pelaksana teknis daerah. Jadi kepala dinas, kepala badan, kecamatan, maupun kepala UPTD. Nah, untuk kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan. Nah, jadi terkait dengan stempel jabatan bupati ataupun ketua DPRK, itu penanggung jawabnya itu ada di urusan tata usahanya Sekdakap dan Sekwan, ya, sekretariat dewan DPRK kita. Nah, walaupun kalau kita lihat di dinas-dinas bahkan mempunyai stempel jabatan, tetapi tetap sebenarnya kewenangan penyimpanan dan tanggung jawabnya itu berada di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, Bapak Ibu. Nah, kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat Daerah. Jadi kalau seandainya stempel untuk perangkat daerah masing-masing, baik itu dinas, badan, kecamatan, dan UPTD, itu disimpan
pada urusan ketatausahaan di sekretariat perangkat daerah kita masing-masing. Ya, Kasubag umum kah ataupun kepala tata usaha kah, ya. Itu yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penggunaan stempel itu. Kemudian, penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya orang yang bertanggung jawab, orang yang mempunyai kewenangan itu dibuatkan SK-nya, Bapak Ibu. Dibuatkan surat keputusannya di masing-masing perangkat daerah, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk stempel jabatan bupati itu sudah jelas. Itu tetap berada di sekretariat daerah, tidak berada di perangkat daerah yang lain, seperti itu. Kemudian, bagian umum sekretariat daerah itu bertanggung jawab atas pengadaan stempel. Nah, jadi stempel kita itu satu pintu sebenarnya Bapak Ibu. Tidak semua perangkat daerah itu bisa buat stempelnya masing-masing. Jadi di situ nanti ada kode pengamannya, ada kewenangan yang apa yang membolehkan untuk menggunakan stempel dan sebagainya, ya. Nah, jadi terkait dengan pengaman stempel, untuk pengaman stempel naskah dinas menggunakan kode rahasia, ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi nggak serta-merta stempel itu sebenarnya bisa dibuat di mana saja tanpa ada kode dan sebagainya. Makanya harus ada penetapan di saat kita nanti menggunakan stempel, ya. Kemudian juga harus kita bubuhkan kode rahasia dalam stempel itu agar kita mengetahui bahwa stempel itu legal dan tidak eh, bisa digunakan sembarangan oleh yang memang tidak yang berkepentingan seperti itu. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel diatur tersendiri dalam keputusan Bupati, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita melihat terkait dengan pembuatan naskah dinas dalam bentuk amplop dan map. Untuk amplop naskah dinas terdiri dari dua, Bapak Ibu. Itu ada amplop naskah dinas jabatan bupati, ada amplop naskah dinas perangkat daerah. Ya, bentuk amplop naskah dinas yang digunakan untuk pendistribusian naskah dinas dengan media rekam kertas berbentuk persegi panjang. Ya, ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian naskah dinas dengan media rekam kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan pemerintah kabupaten. Jadi nanti ukurannya ada yang model ukuran A4 mungkin kalau memang ada surat yang memang tidak dilipat. Kemudian ada yang berbentuk persegi panjang apabila memang surat itu bisa dilipat, Bapak Ibu. Amplop naskah dinas jabatan bupati menggunakan kertas warna putih dan amplop naskah dinas perangkat daerah menggunakan kertas warna coklat. Seperti yang kita lihat di sisi kiri, itu kurang lebih contoh amplop yang bisa kita gunakan di tahun ini dan di saat ini. Nah, kemudian pada amplop naskah dinas harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan. Ya, Bapak Ibu. Jadi alamat pengirim itu memuat lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten dan nama provinsi, nomor telepon, faksimili, laman pos L, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop naskah dinas jabatan bupati. Jadi kurang lebih itu nanti posisi kop itu hampir mirip-mirip seperti kop yang ada di surat naskah dinas. Cuman kalau surat naskah dinas itu alamatnya di lembar terakhir, tetapi kalau amplop itu alamatnya itu langsung disemat di paling atas bersama dengan logo lambang negara dan tulisan jabatan bupatinya, Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk logo daerah berwarna dan nama pemerintah kabupaten, nama perangkat daerah yang bersangkutan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten, dan nama provinsi, nomor telepon, faksimil laman pos L, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop naskah dinas perangkat daerah. Jadi sama juga untuk perangkat daerah sama juga seperti kop naskah dinas di perangkat daerah. Ya, ada logo daerah berwarna di sebelah kiri, kemudian ada nama pemerintah kabupatennya seperti itu, ya. Kemudian ada nama perangkat daerahnya, kemudian ada alamatnya di sisi bawahnya seperti itu Bapak Ibu, ya.
terkait dengan laman itu maksudnya adalah website, Bapak Ibu. Ya, jadi kita nggak tulis website nanti di alamat, tapi kita tulisnya laman. Kemudian kalau untuk post L itu adalah email, ya. Jadi biasakan kita buat email apa gitu kan. Jadi dia itu sebenarnya nomenklaturnya adalah post L yang kita semat di dalam kop maupun nanti disemat dalam amplop. Seperti itu. Nah, perbandingan huruf pada amplop naskah dinas perangkat daerah antara tulisan pemerintah kabupaten yang paling atas dan tulisan nama perangkat daerah masing-masing adalah 3:4 dengan menggunakan huruf Arial. Jadi kurang lebih sama bagaimana kita adopsi yang di dalam penerapannya di dalam kop naskah dinas dan di dalam amplop naskah dinas. Sama-sama perbandingannya 3:4 dan sama-sama menggunakan huruf Arial. Nah, kemudian terkait dengan map, itu map ada dua, map naskah dinas jabatan dan map naskah dinas perangkat daerah. Ya, kalau map naskah dinas jabatan itu dipecah lagi menjadi dua, map naskah dinas bupati dan map naskah dinas kepala perangkat daerah, Bapak Ibu. Jadi, kalau map bupati itu merupakan map dinas jabatan bupati, kalau map perangkat daerah itu nanti ada dua. Satu map perangkat daerah rumahnya, satu lagi map kepala perangkat daerahnya, kadisnya, kabannya, ataupun camatnya. Seperti itu. Ya. Jadi map naskah dinas bupati memuat lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan bupati menggunakan huruf Arial dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris. Kemudian untuk map naskah dinas kepala perangkat daerah itu memuat logo daerah berwarna, nama pemerintah kabupaten, dan nama jabatan kepala perangkat daerah yang bersangkutan menggunakan huruf Arial dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris. Nah, jadi untuk jabatan bupati dan jabatan kepala perangkat daerah itu tidak disematkan alamat, ya. Di dalam map itu tidak disematkan alamat. Tetapi untuk map naskah dinas perangkat daerah, map rumahnya itu sama seperti map kepala perangkat daerah, cuman paling bawah itu kita sematkan alamatnya, Bapak Ibu. Bisa kita lihat seperti contoh yang ada di layar. Untuk map naskah dinas bupati itu ada dua jenis, ya Bapak Ibu. Jadi kita kan ada buat surat ataupun naskah dinas yang akan ditandatangan oleh bupati. Jadi silakan Bapak Ibu nanti membuat map yang ada tulisan mohon tanda tangan. Jadi Pak Bupati biar mengetahui bahwa itu surat harus ditandatangan. Kemudian ada jenis yang tidak ada kata mohon tanda tangan, itu map yang bisa digunakan saat membawa naskah dinas keluar ataupun menyampaikan naskah dinas untuk instansi lain. Nah, kemudian untuk map naskah dinas kepala perangkat daerah seperti yang kami sampaikan itu non alamat, tidak ada alamatnya. Jadi nanti ada map sekretaris daerah, map kepala dinas sosial, map sekretaris dewan. Nah, itu tidak disemat alamat, tetapi hanya logo daerah dan nomenklatur perangkat pemerintah kabupaten dan jabatan kepala perangkat daerahnya. Nah, kalau yang untuk map naskah dinas perangkat daerah, itu kita tambahkan alamat di paling bawahnya, Bapak Ibu. Jadi ada logo daerah berwarna, kemudian ada pemerintah Kabupaten Aceh Timurnya, kemudian ada nomenklatur perangkat daerahnya, apakah dia di sekretariat daerah, di bagian apa, bagian umum, di bagian protokol, maupun di bagian organisasi, dan di paling bawah itu kita sematkan alamat dari perangkat daerah tersebut, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir terkait dengan pembuatan naskah dinas itu terdiri dari naskah dinas bahasa asing. Naskah dinas dalam bahasa asing itu mengacu pada format naskah dinas yang ada di aturan kita ini. Jadi kalau seandainya mau buat naskah dinas bahasa asing korespondensi eksternal, itu tetap mengikuti format korespondensi eksternal dalam bentuk surat dinas. Seperti itu, walaupun bahasanya menggunakan bahasa asing. Kemudian apabila ada penyebutan nama daerah, itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, Bapak Ibu.
Jadi tetap dibuat, misalnya Kabupaten Aceh Timur ya silakan tidak diinggriskan ataupun tidak diarabkan, tetapi tetap dibuat Kabupaten Aceh Timur. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pengamanan naskah dinas, Bapak Ibu, pengamanan naskah dinas ini sedikitnya memuat ada dua hal terkait dengan penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses naskah dinasnya, kemudian perlakuan terhadap klasifikasi dan akses itu. Apakah nanti kita berikan kode derajat klasifikasi keamanannya maupun pemberian nomor seri pengamanan atau security printingnya, ya. Karena dalam rangka pengamanan naskah dinas pada media rekam elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dan DINEMIS memuatkan fitur pengamanan naskah dinas. Jadi nanti udah secara otomatis apabila di dalam aplikasi itu pengamanan naskah dinasnya. Kita khawatir nanti pengamanan naskah dinas yang dalam media cetak seperti itu, Ibu. Pembuatan naskah dinas itu dalam media cetak. Nah, jadi kita memang harus ada membuat kategori klasifikasi maupun akses yang akan kita berikan kepada orang penerima akses seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan kategori klasifikasinya, itu bisa kita lihat naskah dinas ada 4 kategori klasifikasi keamanan. Kemudian ada 4 juga kode derajat dan aksesnya. Kemudian juga ada penggunaan tintanya. Itu menggunakan tinta apa? Yang pertama terkait naskah dinas yang sangat rahasia. Nanti Bapak Ibu bisa menyematkan kode dengan kode SR Bapak Ibu. Ya, menyematkan kode SR itu berarti naskah dinas yang klasifikasi keamanannya sangat rahasia dengan menggunakan tinta merah. Nah, kalau untuk naskah dinas rahasia itu bisa diberi kode R dengan tinta juga berwarna merah, dan naskah dinas terbatas itu bisa diberi kode T dengan tinta berwarna hitam, dan naskah dinas biasa atau terbuka itu bisa diberi kode B ya dengan tinta juga berwarna hitam Bapak Ibu ya. Kemudian terkait dengan pejabat penandatanganan naskah dinas, itu kewenangan penandatanganan naskah dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya. Kemudian kewenangan penandatanganan naskah dinas oleh Bupati berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, PLT, PLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pejabat pemerintah kabupaten dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepada pejabat di bawahnya. Nah, terkait dengan pejabat penandatanganan ini, ya, itu terkait dengan pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan ataupun pejabat-pejabat siapa saja yang mempunyai hak di saat dia mau menandatangani naskah dinas. Baik itu naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, maupun naskah dinas khusus. Nah, jadi ada pengaturan bahwa kepala perangkat daerah boleh menandatangani surat apa saja. Bupati boleh menandatangani surat apa saja. Kemudian kepala UPTD boleh menandatangani surat apa saja. Nah, itu juga diatur di dalam perbuk kita ini. Kemudian apabila ada pejabat yang melimpahkan kewenangannya, dia tidak bisa menandatangani, bisa dia limpahkan kepada bawahannya dengan menyematkan atas nama kah, kemudian untuk beliau kah, kemudian ada pejabat yang melaksanakan perintah pelaksanaan tugas, pelaksanaan harian, dan sebagainya. Itu juga diatur di dalam peraturan bupati kita ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan pengendalian naskah dinas, itu pengendalian naskah dinas kita ketahui ada dua, itu ada naskah dinas masuk, kemudian ada naskah dinas keluar. Untuk naskah dinas masuk, itu melalui unit penerima menindaklanjuti naskah dinas yang diterima dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan mendistribusikan ke unit pengelola. Nah, jadi unit penerima ini biasanya eh, orang yang di urusan tata usaha, kemudian mengagendakan klasifikasi, kemudian sifat suratnya seperti apa, kemudian baru didistribusi unit pengelola siapa yang akan mengelola surat tersebut. Kemudian unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi naskah dinas dan arahan pimpinan.
Jadi nanti surat-surat masuk itu dia ada disematkan lembar disposisi. Setelah diposisikan oleh pimpinan, kemudian unit pengelola harus menindaklanjuti sesuai dengan arahan pimpinan yang pada lembar disposisi. Nah, kemudian unit tata laksana mengarsipkan naskah dinas masuk. Nah, jadi Bapak Ibu, seyogyanya surat masuk yang ada di perangkat daerah kita, terlepas dari kita mendistribusikan kepada orang yang ingin mengelola surat tersebut, kita wajib mengarsipkan naskah dinas masuk itu di agendanya kita di urusan tata usaha. Kebanyakan di kita, setelah surat masuk di bagian tata usaha, kemudian didistribusikan ke unit pengelola, dan surat itu tidak ada di arsipnya bagian tata usaha. Bisa jadi surat itu setelah di unit pengelola tidak diserahkan kembali ataupun tidak diduplikat. Jadi di dalam buku agenda surat masuk hanya ada buku agendanya saja. Begitu kita mau mencari arsip surat masuknya sudah tidak ada. Apakah dia sudah di unit pengelola ataupun suratnya udah entah kemana. Tapi siogyanya Bapak Ibu, di saat dia masuk surat ke suatu perangkat daerah, itu wajib ada surat tersebut di unit ketatausahaan ataupun di bagian umum di masing-masing perangkat daerah kita. Walaupun surat itu nanti didistribusikan ke unit pengelola. Nah, itu tinggal bagaimana kita nanti memanajemenkan surat tersebut di perangkat daerah kita masing-masing. Yang intinya, apabila ada surat yang masuk ke dalam perangkat daerah, itu wajib ada di berkas ataupun di kearsipan surat masuk yang ada di perangkat daerah kita masing-masing. Tidak hanya dia terdaftar di agenda, tapi hard copy surat itu harus ada di berkas arsip kita di perangkat daerah. Nah, bahkan tidak menutup kemungkinan hampir rata-rata perangkat daerah beberapa tahun belakangan ini hampir tidak mempunyai naskah dinas masuk. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kebanyakan kita sudah memanfaatkan media elektronik. Kita sudah memanfaatkan media WhatsApp, yang mana surat itu sudah tidak lagi diantar ke dinas-dinas melalui WA Group, kemudian dapat disampaikan kepada seluruh perangkat daerah. Nah, tinggal di urusan tata usaha atau urusan bagian subak umum dengan cermat harus memprint, harus mencetak surat itu yang di-share melalui media sosial ataupun WhatsApp Group. Nah, jadi itu sudah mewakili surat masuk yang ada di perangkat daerah kita masing-masing, Bapak Ibu. Tidak menutup kemungkinan bisa jadi tahun kemarin-kemarin kita bahkan nggak mempunyai surat masuk. Kenapa? Karena surat masuk itu berbatas di WA grup saja, di email saja. Kita nggak keluarkan dia, kita nggak download dia untuk dicetak, dan kita agendakan dan kita disposisikan oleh pimpinan. Kemudian barulah kita arsipkan ke dalam berkas kearsipan kita, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu, mulai saat ini dengan ke depan, buat pola terkait dengan surat masuk yang masuk melalui media sosial. Walaupun tidak banyak juga, Bapak Ibu di perangkat daerah sudah memanajemenkan dengan baik, sudah melakukan download surat tersebut di akun sosial untuk bisa diagendakan dan didisposisi oleh pimpinan Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan pengendalian naskah dinas keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing unit kerja ataupun perangkat daerah kita masing-masing. Kemudian naskah dinas keluar yang telah selesai diproses diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola. Nah, ini sering terjadi Bapak Ibu. Ya, sering terjadi naskah dinas keluar itu tidak diarsipkan unit tata usaha, tetapi diarsipkan hanya unit pengelola saja. Nah, itu keliru Bapak Ibu. Seharusnya surat keluar itu selain dari unit pengelola mengarsipkan, di unit tata usaha juga punya satu X untuk bisa diarsipkan di unit tata usaha, Bapak Ibu. Nah, jadi di saat masuk surat tadi di unit tata usaha surat masuknya lengkap, di saat surat itu ditindaklanjuti untuk
keluar surat itu bisa didistribusikan ke instansi lain juga diarsipkan di unit tata usaha. Jadi linear antara surat yang masuk dan surat balasannya itu berada di unit tata usaha pada masing-masing perangkat daerah. Tinggal nanti bagaimana Bapak Ibu berkoordinasi dengan unit pengelola, antara tata usaha dan unit pengelola, yang intinya arsip surat keluar itu harus ada di unit tata usaha dan unit pengelola surat tersebut. Ya. Kemudian pengendalian naskah dinas keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui sekretariat daerah. Nah, jadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu perangkat daerah dalam Kabupaten Aceh Timur, untuk kedepannya silakan Bapak Ibu perangkat daerah apabila ada surat keluar ataupun surat yang ditandatangani oleh bupati maupun sekda maupun asisten, ya, silakan Bapak Ibu perangkat daerah untuk membuat 3X. Ya, yang pertama untuk tujuan surat yang akan Bapak Ibu kirim, yang kedua untuk arsip di perangkat daerah Ibu masing-masing, kemudian satu X-nya lagi serahkan ke Sekretariat Daerah bagian umum untuk diarsipkan di agenda bagian umum. Kenapa seperti itu? Karena atas nama Bupati, atas nama Sekda, atas nama asisten, pengadministrasi suratnya itu berada di Sekretariat Daerah. Nomor, tanggal, dan stempel menggunakan sekretariat daerah. Jadi silakan surat yang Bapak Ibu perangkat daerah cetak untuk kebutuhan keluar yang ditandatangani oleh sekda, bupati maupun asisten itu dibuat 3 rangka. Ya, Bapak Ibu, satu pertinggal untuk di sekdakap. Nah, untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat UP. Diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti di bawah nama jabatan yang dituju. Nah, terkait dengan UP ini, Bapak Ibu, kita ingatkan kembali pada Bapak Ibu bahwa kita sering mendapati surat, contoh, misal, pembuatan Anjab ABK, gitu kan, ditujukan langsung kepala bagian organisasi. Nah, jadi itu keliru Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu apabila ada permohonan untuk pembuatan Anjab ABK, baik itu untuk kebutuhan mutasi, penyesuaian jabatan fungsional, kenaikan pangkat dan sebagainya, silakan itu ditujukan kepada sekretaris daerah. Jadi nanti tujuannya yang terhormat sekretaris daerah, ya kan? Terus di bawahnya buat U kecil titik P kecil titik ditujukan langsung kepala bagian organisasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi suratnya itu tidak langsung ke bagian organisasi. Surat itu harus masuk dulu ke bagian umum Sedakap. Karena yang menjadi kepala perangkat daerah itu adalah Pak Sekda, bukan kepala bagian organisasi. Jadi, segala jenis surat yang ditujukan ke perangkat daerah tertentu dalam kabupaten kita, itu tujuannya kepada kepala perangkat daerahnya. Walaupun nanti kita minta perhatian khusus langsung ke Kabid ataupun ke bagiannya. Jadi, jangan lagi Bapak Ibu bersurat apabila mau langsung ke bagian atau bidang yang dituju langsung dibuat. Bagian organisasi, bagian ADM pembangunan gitu. Jangan lagi seperti itu. Tapi silahkan tuju dulu kepada pimpinan pangkat daerahnya, kepada sekretaris daerah, kemudian baru untuk perhatian UP, kepala bagian administrasi pembangunan, kepala bagian organisasi. Nah, fungsinya untuk apa, Bapak Ibu? Agar surat itu tidak perlu didisposisi oleh pimpinan unitnya, tidak perlu disposisi oleh kepala perangkat daerahnya. Bisa langsung distribusi ke bagian yang diminta untuk perhatian itu. Nah, jadi secara administrasi, surat Bapak Ibu itu teragenda tujuannya ke sekretaris daerah. Kemudian diagendakan bagian umum langsung bisa mendistribusikan kepada bagian yang dituju. Seperti yang kita contohkan tadi, di saat Bapak Ibu mau membuat Anjab ABK, tujuannya ke bagian organisasi.
Jadi jangan lagi Bapak Ibu membuat kepada yang terhormat itu bagian organisasi langsung, tapi kepada yang terhormat sekretaris daerah, UP, kepala bagian organisasi. Kemudian antar ke bagian umum di dalam sedakap. Bagian umum mengagendakan, kemudian memberi lembar disposisi dan langsung didistribusi oleh ke bagian organisasi. Tidak harus didistribusi dulu ke Pak Sekda. Itulah makanya kalau seandainya untuk percepatan penyampaian surat tujuan surat itu bisa menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat dengan UP, Bapak Ibu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu juga terapkan itu di perangkat daerah lain. Mungkin nanti Bapak Ibu langsung bersurat ke Kepala BKPSDM mungkin untuk meminta fasilitasi pelaksanaan acara BIMTEK dan sebagainya. Bisa saja tujuannya itu Kepala Dinas BKPSDM, UP, bidang pelatihan, pengembangan, dan sebagainya seperti itu. Jadi surat itu nggak mesti harus melalui kepala dinas, disposisi ke sekretaris atau ke kabid, tapi surat itu bisa langsung ke kabidnya, tetapi tetap tujuannya itu harus yang ditembak kepada kepala pimpinan unit organisasi ataupun kepala perangkat daerahnya, Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin itu saja, Bapak Ibu, sedikit penyampaian dari kami terkait penerapan kait dengan apa yang terkandung di dalam peraturan bupati kita yang baru yang mengatur tentang tata naskah dinas yang akan berlaku di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Mungkin ini saja dulu penyampaian dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator.